Etnis Batak merupakan salah satu kelompok etnis terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia yang berdiam di Provinsi Sumatera Utara, khususnya di kawasan pegunungan Danau Toba. Kelompok besar ini secara kolektif merujuk pada 6 subsuku utama, yaitu Toba, Karo, Simalungun, Papa, Mandailing, dan Angkola, yang masing-masing mempertahankan dialek dan adat istiadat yang khas. Unsur pemersatu yang kuat dalam masyarakat Batak adalah sistem kekerabatan patrilineal melalui marga dan filosofi adat Dalihan Natolu yang mengatur keseimbangan hubungan sosial. Inti dari identitas budaya Batak terletak pada kain tenun tradisional yang dikenal secara umum sebagai ulos. Secara historis, ulos berawal dari kebutuhan praktis nenek moyang Batak di dataran tinggi. Secara harfiah berarti selimut. Kain ini mulanya diciptakan sebagai salah satu dari 3 sumber kehangatan esensial untuk melawan cuaca dingin. Bahkan diperkirakan telah ada sejak 4000 tahun lalu. Seiring berjalannya waktu, fungsi ulos berevolusi menjadi benda adat yang disakralkan, melambangkan restu, persatuan, dan terutama kasih sayang atau holong. Sebuah pepatah, ulos pangihot iholong. Dalam praktiknya, ulos Batak Toba adalah yang paling dikenal luas, dengan dominasi warna merah, hitam, dan putih yang melambangkan keberanian, kekuatan, dan kesucian. Setiap motif ulos Toba memiliki makna dan kegunaan spesifik dalam upacara adat, mulai dari ulos ragi hidup, simbol kehidupan sejahtera yang diberikan saat pernikahan, hingga ulos sibolang, penanda duka cita saat kematian. Pemberian ulos disebut mangulosi merupakan ritual wajib yang hanya dilakukan oleh pihak yang lebih tua kepada pihak yang lebih muda. Meskipun ulos menjadi istilah kolektif, suku Batak lainnya memiliki sebutan dan ciri khas tenunannya. Suku Karo memiliki uis gara atau kain merah yang melambangkan status dan digunakan pula sebagai penutup kepala. Simalungun menyebutnya hiou dengan warna cenderung gelap. Sementara Mandailing dan Angkola juga menggunakan ulos, tetapi melengkapinya dengan hiasan khas seperti bulang atau mahkota kening wanita. Sementara itu, suku Pakpak memiliki kain oles sebagai pelengkap pakaian adat. Evolusi fungsi dan peran sentralnya dalam kehidupan adat ini mengantarkan ulos pada pengakuan resmi sebagai warisan budaya tak benda Indonesia pada tahun 2014, membuktikan posisinya sebagai simbol spiritual dan identitas Batak yang kekal. Kehidupan sosial dan ritual masyarakat Batak yang terbagi dalam 6 puak utama, yaitu Toba, Karo, Simalungun, Papa, Mandailing, dan Angkola,
dipadu oleh filosofi agung Dalihan Tolu atau tiga tungku sejarat. Prinsip ini menuntun keseimbangan antara tiga pilar kekerabatan. Somba merhula-hula, hormat kepada pihak pemberi istri atau mertua yang merupakan sumber berkat dan keturunan. Manat merdongan tubuh, yaitu berhati-hati dan bijaksana terhadap saudara semarga, dan elek marboru, bersikap lemah lembut dan santun kepada pihak penerima istri atau menantu. Dalam konteks ini, ulos bertindak sebagai instrumen fisik yang mempersonifikasikan dan mengikat ketiga hubungan tersebut, menegaskan bahwa kehangatan dan restu bukan hanya berasal dari matahari atau api, tetapi juga dari ikatan kekerabatan yang diwujudkan melalui kain suci tersebut. Nilai sakral ulos tidak hanya terletak pada fungsinya, melainkan juga pada keragaman jenisnya yang mencerminkan seluruh daur hidup manusia Batak. Setiap ulos memiliki ragi atau corak dan kedudukan yang spesifik, menjadikan penanda status sosial dan tujuan ritual yang ketat. Beberapa jenis ulos yang paling penting meliputi ulos ragi hidup, yang dianggap salah satu yang paling mahal dan rumit, melambangkan kehidupan yang utuh, panjang umur, dan kebahagiaan keturunan. Sering digunakan dalam upacara sukacita maupun dukacita besar. Kemudian ada ulos ragi hotang yang diberikan kepada pasangan pengantin sebagai simbol ikatan kasih sayang yang kuat dan kokoh layaknya rotan. Selain itu, ulos manggiring diberikan kepada anak pertama yang baru lahir sebagai gendongan, melambangkan harapan agar anak tersebut segera diikuti oleh kelahiran anak-anak berikutnya, serta kekompakan dalam keluarga. Di sisi duka terdapat ulos sibolang yang digunakan sebagai ulos saput atau penutup jenazah bagi yang meninggal tanpa meninggalkan cucu, atau ulos tajung atau selubung duka yang menutupi kepala janda atau duda, menandai status kedukaan. Adapun proses menenun ulos yang disebut martonun adalah sebuah ritual panjang yang mencerminkan ketelitian dan kesabaran seorang wanita Batak. Setelah benang dipintal atau mampis dan melalui proses pewarnaan alami oleh parsigira menggunakan daun sirih, kunyit, atau kulit kayu yang direbus bersama tawas dan besi karatan. Untuk mengikat warna benang, diikat menggunakan daun sirih, kunyit, atau kulit kayu yang direbus bersama tawas dan besi berkarat untuk mengikat warna. Benang diikat untuk menciptakan motif melalui teknik tenun ikat, proses yang sangat menentukan ragi kain. Benang kemudian dicerahkan atau unggas dengan lumuran air nasi lumat untuk memberi kilau, baru kemudian diuntai dan ditenun oleh alat tenun bukan mesin. Proses martonun yang manual dan detail ini bisa memakan waktu antara 1 hingga 4 bulan untuk satu helai kain. Bergantung pada kerumitan motifnya, lamanya proses ini menegaskan bahwa ulos adalah sebuah kain seni spiritual, bukan sekedar komoditas yang menopang seluruh struktur etika dan estetika peradaban Batak.
Galeri Ulos Sianipar adalah usaha tenun ulos milik Robert M.T. Sianipar atau Robert Sianipar yang merintis usaha tenun ulos ini sejak tahun 1992 di Medan. Galeri ini didirikan sebagai pusat kerajinan tekstil ulos dan songket tradisional Batak dengan tujuan melestarikan budaya, memberdayakan pengrajin lokal, dan mengembangkan produk turunan ulos. Galeri ini bekerja sama dengan UKM untuk membantu masyarakat sekitar. Gimana sih proses pembuatan tenun ulos? Pada kesempatan kali ini, tim diberikan kesempatan untuk datang ke tempat penenunan langsung dan melihat bagaimana proses penenunan berlangsung. Nah, prosesnya terdiri dari persiapan benang, yaitu pemintalan kapas, pewarnaan benang, serta proses penggugasan dan penguntaian benang. Selanjutnya adalah proses menenun menggunakan alat tenun bukan mesin dengan teknik tonun untuk membentuk motif. Terakhir, dilakukan penambahan hiasan tepi atau sirat untuk menyatukan rangkaian benang dan memberikan nilai sakral pada ulos. Lalu kain ulos yang sudah ditenun akan dijual di galeri. Biasanya dibanding dari harga 25.000 sampai dengan 11 juta. Ulos yang diproduksi ada ulos Batak Toba, Batak Simalungun, Mandailing, Angkola, Pak-Pak, dan kain karo. Galeri ini menerima pesanan besar, boleh request, tetapi tetap dengan ciri khas ulos itu sendiri. Galeri ini sudah banyak dikunjungi artis, beberapanya yaitu istri Raditya Dika, Menteri Sosial, Robin Onsu, dan masih banyak lagi.